Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel yang memberi info-info yang ada di seputaran bumi ini. Kali ini Rechengers kembali lagi akan mengungkapkan mitologi, legenda dan sejarah yang tersebar di bumi. Kali ini kita akan membahas mengenai Ratu Kalinyamat, perempuan tangguh pemimpin wilayah Jepara. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Sobat Receh. Ratu Kalinyamat meninggal tahun 1579, adalah putri Raja Demak Trenggana yang menjadi bupati di Jepara. Ia terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Asal-usul Pangeran dan Ratu Kalinyamat. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak tahun 1521 sampai tahun 1546. Pada usia remaja ia dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Ia terdampar di pantai Jepara, dan kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Thoib, putra Sultan Mugayat Syah Raja Aceh tahun 1514 sampai tahun 1528. Thoib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huyogoan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama baru Thoib. Wintang dan ayah angkatnya kemudian pindah ke Jawa. Di sana Wintang mendirikan desa Kalinyamat yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, sehingga ia pun dikenal dengan nama Pangeran Kalinyamat. Ia berhasil menikahi Retna Kencana putri Sultan Demak, sehingga istrinya itu kemudian dijuluki Ratu Kalinyamat. Sejak itu, Pangeran Kalinyamat menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak dan memperoleh gelar Pangeran Hadiri. Pangeran dan Ratu Kalinyamat memerintah bersama di Jepara. Chi Huyogoan, sang ayah angkat, dijadikan pati bergelar Sungging Badar Duung, yang juga mengajarkan seni ukir pada penduduk Jepara. Kematian Pangeran Kalinyamat. Pada tahun 1549 Sunan Prawata Raja keempat Demak mati dibunuh utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Ratu Kalinyamat menemukan keris Kiai Betok milik Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya itu. Maka, Pangeran dan Ratu Kalinyamat pun berangkat ke Kudus minta penjelasan. Sunan Kudus adalah pendukung Arya Penangsang dalam konflik perebutan takhta sepeninggal Raja Trenggana, 1546. Ratu Kalinyamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan semasa muda Sunan Prawata pernah membunuh Pangeran Surowiyoto alias Sekar Sedalepen ayah Arya Penangsang, jadi wajar kalau ia sekarang mendapat balasan setimpal. Ratu Kalinyamat kecewa atas sikap Sunan Kudus. Ia dan suaminya memilih pulang ke Jepara. Di tengah jalan, mereka dikeroyok anak buah Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat tewas. Konon, ia sempat merambat di tanah dengan sisa-sisa tenaga, sehingga oleh penduduk sekitar, daerah tempat meninggalnya Pangeran Kalinyamat disebut Desa Prambatan. Menurut cerita, selanjutnya dengan membawa jenazah Pangeran Kalinyamat, Ratu Kalinyamat meneruskan perjalanan sampai pada sebuah sungai dan darah yang berasal dari jenazah Pangeran Kalinyamat menjadikan air sungai berwarna ungu, dan kemudian dikenal daerah tersebut dengan nama Kaliwungu. Semakin ke barat, dan dalam kondisi lelah, kemudian melewati Pringtulis. Dan karena selahnya dengan berjalan sempoyongan, moyang-moyong, di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Mayong. Sesampainya di Purwogondo, disebut demikian karena di tempat inilah awal keluarnya bau dari jenazah yang dibawa Ratu Kalinyamat, dan kemudian melewati Pecangaan dan sampai di Mantingan. Ratu Kalinyamat bertapa. Ratu Kalinyamat berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan itu. Ia kemudian bertapa telanjang di Gunung Danaraja, dengan sumpah tidak akan berpakaian sebelum berkeset kepala Arya Penangsang. Penulis-penulis Jawa zaman dulu sering menggunakan tamsil atau perumpamaan. Cerita Ratu Kalinyamat bertapa telanjang ini juga bukan aslinya, tapi menggambarkan Ratu Kalinyamat bersumpah hidup prihatin sampai Arya Penangsang yang membunuh suaminya dihukum mati. Serangan pertama Ratu Kalinyamat pada Portugis. Ratu Kalinyamat kembali menjadi Bupati Jepara. Setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549, wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin Raja Hadiwijaya. Meskipun demikian, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati.
Ratu Kalinyamat sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya, Pati Unus, bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550 ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa itu. Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Namun Portugis berhasil membalasnya. Pasukan persekutuan Melayu dapat dipukul mundur, sementara pasukan Jepara masih bertahan. Baru setelah pemimpinnya gugur, pasukan Jepara ditarik mundur. Pertempuran selanjutnya masih terjadi di pantai dan laut yang menewaskan 2.000 prajurit Jepara. Badai datang menerjang sehingga 2 buah kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Malaka, dan menjadi mangsa bangsa Portugis. Prajurit Jepara yang berhasil kembali ke Jawa tidak lebih dari setengah dari yang berhasil meninggalkan Malaka. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565 ia memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Serangan kedua Ratu Kalinyamat pada Portugis. Pada tahun 1564, Sultan Alauddin Al-Qohar dari Kesultanan Aceh meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu Demak dipimpin seorang bupati yang mudah curiga, bernama Arya Pangiri, putra Sunan Prawata. Utusan Aceh dibunuhnya. Akhirnya, Aceh tetap menyerang Malaka tahun 1567 meskipun tanpa bantuan Jawa. Serangan itu menemui jalan buntu. Pada tahun 1573, Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kalinyamat untuk menyerang Malaka kembali. Ratu mengirimkan 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana itu baru tiba di Malaka bulan Oktober tahun 1574. Padahal saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Pasukan Jepara yang terlambat datang itu langsung menembaki Malaka dari Selat Malaka. Esoknya, mereka mendarat dan membangun pertahanan. Tapi akhirnya, pertahanan itu dapat ditembus pihak Portugis. Sebanyak 30 buah kapal Jepara terbakar. Pihak Jepara mulai terdesak, tetapi tetap menolak perundingan damai karena terlalu menguntungkan Portugis. Sementara itu, sebanyak 6 kapal perbekalan yang dikirim Ratu Kalinyamat direbut Portugis. Pihak Jepara semakin lemah dan memutuskan pulang. Dari jumlah awal yang dikirim Ratu Kalinyamat, hanya sekitar sepertiga saja yang tiba di Jawa. Meskipun 2 kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa e Rica, de Kranige Dame, yang berarti, Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Anak angkat. Ratu Kalinyamat tidak memiliki anak kandung, tetapi Ratu Kalinyamat diberi kepercayaan untuk merawat keponakannya sebagai anak angkat, yaitu Pangeran Timur Rangga Jumena, merupakan putra bungsu Sultan Trenggana yang kemudian menjadi Bupati Madiun. Arya Pangiri, merupakan putra dari Sunan Prawata yang kemudian menjadi penguasa Demak. 2. Namun sebelum itu ia sempat menjadi Raja Pajang dengan gelar Sultan Ngawantipura. Saat itu dengan bantuan Panembahan Kudus pada tahun 1583 ia berhasil naik tahta atas kerajaan Pajang menggantikan Sultan Hadiwijaya yang meninggal dunia akibat sakit sepulang dari perang dengan Mataram melawan anak angkatnya sendiri, Sutawijaya. Sepeninggal Hadiwijaya, terjadi perebutan tahta antara Pangeran Benawa yang merupakan putra dari Sultan Hadiwijaya sendiri dengan Arya Pangiri, menantunya yang dimenangkan oleh Arya Pangiri. Namun pemerintahan Arya Pangiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram sehingga kehidupan rakyat Pajang terabaikan. Hal ini kemudian membuat Pangeran Benawa yang tersingkir ke Jipang prihatin. Pada 1586 ia lalu bersekutu dengan Sutawijaya menyerbu Pajang. Arya Pangiri kalah. Ia lalu dikembalikan ke negeri asalnya yaitu Demak. Pangeran Arya Jepara adalah sepupu Ratu Kalinyamat yang merupakan putra Ratu Ayu Kirana, adik Sultan Trenggana. Ayah Pangeran Arya Jepara adalah Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten. Ketika Maulana Yusuf, Raja kedua Banten meninggal pada tahun 1580, putra mahkotanya masih kecil. Pangeran Arya Jepara berniat merebut tahta. Pertempuran pun terjadi di Banten. Namun Pangeran Jepara terpaksa mundur setelah Ki Demang Laksamana, panglimanya gugur di tangan Patih Mangkubumi Kesultanan Banten. Kemudian Pangeran Arya Jepara pulang ke Kerajaan Kalinyamat,
Ternyata keraton Kalinyamat telah diserang oleh Panembahan Senopati. Pasukan Panembahan Senopati dari Mataram datang menyerbu Jepara diduduki dan kota Kalinyamat dihancurkan. Pengganti Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat meninggal dunia sekitar tahun 1579. Ia dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Semasa hidupnya, Ratu Kalinyamat membesarkan 3 orang pemuda. Yang pertama adalah adiknya, yaitu Pangeran Timur Rangga Jumena putra bungsu Trenggana yang kemudian menjadi Bupati Madiun. Yang kedua adalah keponakannya, yaitu Arya Pangiri, putra Sunan Prawata yang kemudian menjadi Bupati Demak. Sedangkan yang ketiga adalah sepupunya, yaitu Pangeran Arya Jepara putra Ratu Ayu Kirana, adik Trenggana. Ayah Pangeran Arya Jepara adalah Maulana Hasanuddin Raja pertama Banten. Ketika Maulana Yusuf Raja kedua Banten meninggal dunia tahun 1580, putra mahkotanya masih kecil. Pangeran Arya Jepara berniat merebut tahta. Pertempuran terjadi di Banten. Pangeran Jepara terpaksa mundur setelah Ki Demang Laksamana, panglimanya, gugur di tangan Patih Mangkubumi Kesultanan Banten. Nah, sudah sampai di akhir video Ratu Kalinyamat perempuan tangguh pemimpin wilayah Jepara. Bagaimana Sobat Receh penjelasannya menambah pengetahuan yang ada bukan? Jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan ke teman keluarga ya sobat semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Krincing-krincing.